atas limpahan berkat dan rahmat-Nya sehingga pada pagi hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk mengikuti destinasi asalnya pada salah satu kampung kita yang mengikuti CPP Angkatan 11 2024. Yang tak lupa salawat dan salam kita persembahkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari tempat yang benar ke dunia yang terang. Adapun yang akan dilakukan oleh CPP, salah satu pemimpinnya yang bernama Dewi Idayanti MSPD, yakni konsep internal budaya positif, yaitu yang pertama disiplin positif, yang mencakup tentang hubungan dan penghargaan, restitusi. Yang kedua nilai-nilai kebajikan, universal, mencakup tentang kemungkinan puas. Yang ketiga teori motivasi perilaku manusia, mencakup tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang keempat posisi kontrol. Yang kelima segitiga restitusi. Baiklah, bersama-sama mari kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin pemirsa bertujuh. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan oleh Ibu Pengawas SD SMP Ibu Haja Hayati Alfa SPD MSI. Kepada Ibu dan Mohon kami persilakan. Terima kasih banyak Ibu atas kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya mengajak kepada Ibu untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan bahagia sehingga pada hari ini kita bisa diberi satu kenikmatan yang panjang, kesempatan yang baik, kesempatan untuk menghadiri kegiatan ini. Tak lupa kita mengadakan salawat salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjaga kita bersama dengan Islam sebelumnya. Selanjutnya saya menyampaikan terima kasih kepada ibu-ibu karena saya lihat tidak ada kegiatan tamu yang hadir. Ada ibu-ibu, terima kasih banyak atas kesediaan waktu untuk hadir di tempat ini. Kemudian saya juga berterima kasih kepada CPP yang memang harusnya seperti
seperti ini. Makanya waktu saya dihubungi, insya Allah saya punya waktu. Kenapa saya tahu? Kebetulan saya juga fasilitator di penggerak, cuma saya tidak bertugas untuk angkatan 11. Jadi ada angkatan 7, 9, dan kebetulan saya belum pernah bertugas di Sulawesi Selatan, hanya di pertama di Balikpapan, kemudian kedua di FTP. Mudah-mudahan nanti saya juga ke tanggal 12, karena kemudian itu kalau tidak salah bulan 10 harusnya pelaksanaan. Jadi kalau ada teman-teman CDP yang belum pembekalan untuk angkatan 11, insya Allah nanti akan diselesaikan pada angkatan 12 karena masih banyak yang terparkir untuk pembekalan. Baik, ibu-ibu, selanjutnya ibu sudah tahu kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan sampai selesai ini kegiatan yang lancar. Awalnya ibu ini menawarkan untuk besok, tapi saya tahu persis suami itu sebenarnya tidak terlalu bermakna dibanding dengan kegiatan yang seperti ini yang ini. Kenapa ada sejarah cerita saya yang terkait dengan Zoom? Pernah saya jadi direktur dari pada saat itu tahun 2020, pada saat anak saya yang kedua di wisuda, karena waktu itu masih COVID. 2020 jadi di wisuda di rumah, tetapi harus di video, artinya langsung. Nah, masing-masing orang tua yang memindahkan topi dari anak itu dari kiri ke kanan. Jadi pada saat itu saya sempat jadi dokter untuk sudah saya bilang alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk itu. Makanya sebenarnya ada nilai khusus dan nilai kreatif yang untuk pelaksanaan yang sulit itu. Makanya saya menawarkan kalau bisa saya usahakan ada kesempatan untuk sesuai kita langsung saja. Itu alasannya karena sampai beliau berkata untuk saya mengajak untuk tidak mau, terkecuali kalau memang banyak kendala yang kita temui, misalnya faktor jarak jauh dan sebagainya tidak bisa kita ini, barunya kita bisa Zoom. Kenapa? Yang kedua, Zoom itu terkadang pengalaman kan tidak kesuai Zoom karena saya sering mengikuti waktu pembekalan pengawas semua penggerak 40-an dari keluarga saya, mulai dari jam 8 sampai jam 5 malam ada lagi tugas. Sering saya akali artinya tetap jalan, tetapi saya yang bagaimana mengatakan sudah tongkat, masih sering tongkat mengatakan apa kalau ini yang saya ikuti tidak ada kejadian di sini. Biasa juga saya ke pasar tetap jalan sendirian, tapi baru selesai apa terkadang pengajar tahu bahwa kalau selama itu orang biasa tidak sudah sangat lama karena aku belum sudah pada sebenarnya belum begitu. Jadi terkadang kalau di situ saja bukan maaf terkena jaringan pada bisa begitu terkena jaringan. Kalau pengertian orang tahu jangan mulai jaringan itu. Jadi terlambat tugas bisa selesaikan jaringan keterlambatan. Makanya sebenarnya kalau ada kegiatan saya itu makin untuk kalau masih bisa, tak kecuali kode negara baru. Baik, Bapak dan Ibu, kita tahu kegiatan kita ini destinasi penuntasan aksi nyata. Kebetulan ini nomor 1.4 adalah Indonesia positif. Nah, saya berharap ini di sini ya. Saya berharap nanti ibu artinya diimplementasikan, dijalankan, tetapi jangan hanya pada saat sekarang saja, karena kebetulan ada teman kita Ibu Dewi yang masuk program calon guru bergerak, terutama calonnya sendiri yang melaksanakannya apa yang model itu jadi model ke teman-teman. Yang kedua, karena sepengetahuan saya pengalaman calon guru penggerak itu
tidak ada yang tidak lulus kecuali yang pertama 4 kali tidak mengikuti SUM dengan instruktur, bukan dengan hasil ya, yang lain juga hasil. 4 kali tidak hadir tidak bisa lulus. Yang kedua, tugas harus semua masuk. Tugas entah salah atau benar di belakang persoalan. Yang penting ada tugasnya. Mudah-mudahan menceritakan kesalahan atau jujur. Bahkan karena saya ini sebenarnya ini ada juga bersama di NPT bahwa profesi motor baru bisa ada jaminan. Jadi setiap musuh kesal ke situ, setiap mau ada tugas ke situ lagi. Jadi terkadang saya mampu itu dalam dia ada waktu yang sangat mempengaruhi itu. Karena ada istilahnya waktunya habis. Tidak sih, tetapi tetap dikumpul. Walaupun habis waktunya, tetap berkumpul dan selalu komunikasi saja dengan fasilitatornya. Dan saya rasanya sampai itu lagi itu masih beratnya dari buku Pak. itu karena yang pengawas yang bertugas sama saya sampai banyak ini. Dan ibu Enda juga bertugas kok tidak sama dia. Ibu Enda juga bertugas. Berarti komunikasi dengan hasilnya. Kemudian saya berharap tadi destinasi penjelasan kepada teman-teman ya. Saya berharap teman-teman ini yang menerima misalnya cara berbicara kita jangan menganggap bahwa ini lebih tanpa ini sebagai yang tidak. Pengetahuan itu tidak ada tingkat dan tidak sama. Saya juga sama. Dulu kebetulan ya jabat aku. Kalau sebenarnya sama. Itu pengetahuan saya juga pasti dapat. Maksudnya ada yang ibu tahu saya tidak tahu, ada yang saya tahu ibu tidak tahu. Nah, jadi perubahan destinasinya nanti kepada ibu. Bukan ya, terutama di sini, terutama yang ada di sekolah ini. Yang kedua diharapkan juga Destinasinya ke sekolah lain. Ke sekolah lain itu juga diharapkan ada penugasan. Nah, tadi kembali lagi ke penerapan implementasi. Ini yang ditamakan implementasinya kepada terutama dari CDP itu dan kepada ibu-ibu nantinya yang menerima penugasan itu harus dilaksanakan. Nah, sebagai manusia yang tidak punya karakter berbeda ya, saya pernah juga kepala sekolah 10 tahun, jadi saya tahu itu karakternya manusia bagaimana. Maksudnya jangan merasa bahwa ibu ini noni aja, lebih pintar, sok tahu, jangan. Memang yang harusnya itu sebenarnya pemerintah itu menggelontorkan program guru penggerak itu semua ada maksud dan tujuannya. Jadi kita terima dengan baik bagaimana kita laksanakan, kita terapkan terutama di dalam pembelajaran. Karena isinya banyak nih nanti isinya dan sangat bermanfaat untuk ibu-ibu yang nanti sebagai pembelajaran di dalam kelas. Intinya itu ajak sih memang kena yang juga ubah pada bapak yang kurang tidak sama semuanya kebetulan nih bahwa ini ikut program calon guru penggerak ada tugas dan diimbaskan dan memang harus diimbaskan ke teman-teman guru karena motornya itu berpenggerak, bergerak, tergerak dan menggerakkan. Itu motornya harus, tidak boleh tidur. Apalagi sekarang dinas pendidikan itu selalu ada kegiatannya terkait dengan guru penggerak karena dilarang itu berguru penggerak vakum di sekolahnya tidak melaksanakan apa-apa karena dananya pemerintah itu banyak untuk program guru penggerak. Bukan itu PP dibayar, fasilitator dibayar, instruktur dibayar. Dan nantinya juga kalau tidak salah yang dulu saya tidak tahu sekarang ya, ada tuh kembali penggantian kuota kalau tidak salah 150 per bulan. Mudah-mudahan masih berjalan itu. Dulu begitu. Kita juga sama dikasih seperti penggantian, tapi nanti selesai baru semuanya dikasih masuk di nomor rekening kita penggantian kuota. Makanya itu guru penggerak
Lalu yang tidak masuk CDP, mudah-mudahan masih ada angkatan berikutnya, silakan mendaftar. Jangan takut soal waktu dan sebagainya, tidak. Itu guru penggerak tidak ada benar, tidak ada salah. Yang penting kita berbuat, itu intinya, berbuat saja. Dan tidak ada yang tidak lulus kecuali tadi itu yang saya sampaikan. Jangan takut. Bahkan ada teman guru di SMP 5 saya kan mengundurkan diri karena kebetulan dia hamil. Saya kasih tahu kalau butuh tugas silahkan sampaikan ke saya tugas apa yang dibutuhkan. Nanti saya bimbing untuk melakukan tugas itu. Karena tugasnya memang berat sebenarnya. Tugas saya ikut tugasnya berat itu berat. Cuma waktu kita siapkan itu memerlukan waktu sebenarnya. Kalau dulu ini dan sebagainya, tapi kalau saya sebagai mahasiswa selalu berkomunikasi dengan CGP itu waktu kita tentukan. Dan sebenarnya guru program tidak boleh mengganggu waktu kewajiban mengajar Bapak Ibu, karena ya tidak. Makanya saya selalu melakukan Zoom saya itu pernah pada jam 7 malam atau setengah 8. Biasa kalau dua kelas jadi sampai jam 11 baru selesai. Karena tidak boleh sebenarnya mengganggu kegiatan waktu siang ya waktu ibu ini, tetap melakukan kewajiban. Karena banyak keluhannya kepada sekolah bahwa dia tidak terlalu gurunya untuk ikuti program ini karena mengganggu waktu belajar di sekolah. Tapi seharusnya tidak seperti itu. Bisa kita negokan dengan pasien bahwa waktu saya begini jam sekian baru ada. Nanti kita tentukan sendiri. Artinya semua kecuali kalau instruktur yang mau masuk itu ada jadwal waktunya dibentukan. Tapi itu pun siang, bukan pagi. Karena semua kita tahu bahwa pagi bapak ibu mengajar dan tidak boleh tergantung. Cuma terkadang bapak dan ibu guru itu dekna bisa memang kena sindang atau bagaimana, saya tidak tahu. Kau karena tugasnya dia tidak lakukan kewajibannya di sekolah. Kalau pagi tanpa berpermisi dibawa ke kepala sekolah, bagaimana kepala sekolah tidak marah begitu? Karena siapa yang mengajar di kelas? Sebenarnya tetap. Maka sering saya sampaikan kalau saya bicara di terutama sekolah binaan, tetap semua laksanakan kewajibannya pada hari itu. Karena ada waktu yang ditentukan. Seperti disampaikan tidak boleh harus tetap pelajaran, jadi makanya kita laksanakan siang. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya selalu menyampaikan Bapak dan Ibu karena terbiasa itu. Ibu-ibu, saya rasa cukup sekian sampaikan saya. Kembali lagi implementasi yang kita tunggu, penerapannya di kelas yang kita tunggu, baik bagi CGP maupun kepada pengimbasannya ke teman-teman guru. Ini pengimbasan bisa juga melalui kompon, ya, komunitas belajar. Baik, sekali lagi terima kasih banyak ibu-ibu. Mudah-mudahan kegiatan kita pada kali ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mohon maaf apabila ada kata dan kalimat yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu. Mohon dimaafkan, saya hanya manusia biasa dan tidak mempunyai kekurangan dan kesalahan. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sampai dari Ibu Penulis acara selanjutnya. Kegiatan inti diseminasi budaya positif oleh CGP Dewi Indriyanti MSPD angkatan 11 dari UPTD SDN 3 Banten. Memberikan tempat kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Ibu Pengawas kami. Terima kasih atas kesempatannya untuk menghadiri diseminasi aksi nyata budaya positif modul 14. Nah, sebelumnya saya mau menyapa dulu Bapak, Ibu semua, Ibu hebat, guru-guru hebat. Ya. Apa kabar? Baik.
Semuanya alhamdulillah bisa mengikuti, mempunyai waktu untuk mengikuti acara yang akan berlangsung kurang lebih sekitar 1 jam ya. Sangat menyita waktu ibu-ibu semua. Nah, sekarang saya akan menyampaikan diseminasi aksi nyata nomor 14 tentang budaya positif. Nah, sebelum saya masuk ke budaya positif, terlebih dahulu saya mau mengadakan tanya jawab kepada Bapak Ibu tentang apa sih itu budaya positif. Ada yang tahu? Bisa dinaikkan tangannya. Budaya positif apa itu? Bapak, Ibu? Iya, apa Ibu Andi Arlinda? Iya, kebiasaan baik. Ada yang lain? Ada yang lain Ibu-Ibu? Sebelum kita masuk ke materi tentang budaya positif, masih ada yang tahu budaya positif itu apa? Nilai-nilai keyakinan. Iya, nilai-nilai keyakinan. Iya, terima kasih. Next. Nah, perkenalkan, nama saya calon guru penggerak Dewi Hayanti Mustafa SPD. Pengajar praktik saya Halim Bide SPD MPD, dan fasilitator saya bernama Ratna SPD. Nah, inilah yang akan saya paparkan, rancangan tindakan aksi nyata. Nah, pendahuluan, Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara baik maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memiliki atau mempunyai bibit tanaman yang baik. Nah, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat. Nah, itulah tugas kami, bagaimana dibaratkan sekolah ini seperti ladang. Begitu pula kepada siswa kami, anak-anak yang bersekolah di sekolah kami, kita akan memberikan dia pengetahuan dan membiasakan hal-hal yang bersifat positif, ya. Nah, dengan dari hal tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tanah bertanam, ya, tanah bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak diinginkan atau budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang bersifat negatif, ya. Nah, dengan demikian karakter murid tumbuh dan sesuai harapan yang berdasarkan profil pelajar Pancasila, dan itulah yang kita ingin terapkan kepada siswa-siswa kita agar kelak nanti menjadi generasi pelanjut yang berguna bagi bangsa dan negara dan membanggakan orang tuanya kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, latar belakang dari adanya diseminasi aksi nyata positif ini yakni sekolah adalah tempat murid mengembangkan dirinya sesuai dengan kodratnya masing-masing. Ibu-ibu, kita ketahui bahwa siswa itu mempunyai keunikan sendiri. Dia memiliki keunikan dan caranya masing-masing menghadapi tantangan dan menghadapi masalahnya sendiri, tanpa kita harus memberikan dia sisi negatif yang akan membuat mereka menjadi surut. Maksudnya semangatnya menjadi kendor karena tekanan-tekanan, apakah tekanan-tekanan dari sekolah, apakah tekanan-tekanan dari keluarga sendiri, orang tua, ya itu bisa saja terjadi ibu-ibu, dan sering kita temukan seperti itu. Nah, untuk tercapai dengan baik maka dibutuhkan budaya positif baik di kelas
maupun di sekolah, bukan saja di sekolah bisa diterapkan itu, tetapi harus dimulai dari diri, harus dimulai dari di rumah. Ya, tentunya dukungan orang tua di sini sangat berperan penting. Iya, karena kadang-kala itu kita temukan anak kalau dikasih pembiasaan positif, kadang-kala kita sering mendengar tidak pernah kayak guru diajar di rumah begitu. Kenapa mesti seperti itu guru? Sedangkan di keluarga aku tidak begitu. Sibuk orang tua mencari uang, tidak pernah nak perhatikan. Oh tidak, nah itu nah kita sebagai seorang guru harus memotivasi. Meskipun dia memberikan tanggapan-tanggapan negatif kepada kita, tetapi kita harus pandai-pandai memberikan dia motivasi. Tidak, nak, itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Orang tua tak itu, karena kita sebagai manusia butuh makan, ya, butuh pendidikan, butuh biaya. Kita sekolah itu butuh biaya. Nah, makanya dia bukan berarti dia bekerja dia tidak memperhatikan kita. Ada waktunya. Nah, seperti itu. Nah, seperti itulah yang harus kita sampaikan kepada anak kita. Nah, kita tidak boleh langsung memberikan mengerti anak-anak kurang jarak memang. Itu kalau misalnya kita sering seperti itu dihilangkan, ya, ibu-ibu. Nah, untuk mewujudkan positif di sekolah maka dibutuhkan suatu kesepakatan antara guru dan murid. Nah, itulah dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan dalam bentuk keyakinan kelas, akhirnya dipersatukan menjadi nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat, tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan kelas itu dapat diartikan sebagai kebaikan universal yang disepakati bersama di antara murid dan guru dan dipatuhi bersama sebagai landasan untuk menciptakan budaya positif di kelas. Maksudnya di sini sebagai pedoman. Sebagai pedoman sebelum kita masuk kelas itu ada keyakinan kelas dulu. Sebelum kita memulai pembelajaran, siswa-siswaku, sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca kembali, mengingat kembali tentang keyakinan kelas yang pernah dibuat. Apakah itu, nak? Ada yang tahu? Di antara ibu-ibu, ada yang tahu itu keyakinan kelas seperti apa? Seperti apa ibu-ibu? Ibu Siti? Iya, seperti kita membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak. Ya, dan itulah dengan adanya kesepakatan kelas itu nanti yang akan dipedomani tumbuhnya budaya positif. Nah, pada akhirnya setelah budaya positif tumbuh di dalam kelas, maka dia akan berkembang di luar kelas karena sudah dibiasakan atau sudah diterapkan di dalam kelas. Nah, tujuan diseminasi ini adalah bertujuan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, dukungan yang dibutuhkan di sini sangat berperan besar dari ibu pengawas, kepala sekolah, rekan-rekan guru. Tindakan yang telah disusun dapat dilakukan agar tujuannya dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Nah, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah itu dan kolaborasi orang tua murid dalam melakukan budaya positif ini. Jadi ibu-ibu, kolaborasi antara guru dan orang tua siswa itu sangat berkaitan erat. Harus ada kerjasama ibu-ibu antara guru dan orang tua siswa untuk mencapai budaya positif itu. Kolaborasi kita guru dengan orang tua siswa harus dieratkan. Bagaimana caranya kita kembangkan itu budaya positif? Kalau misalnya kita tidak menjalin hubungan baik terhadap orang tua siswa, itu harus semua dijaga hubungan kita dengan pimpinan kita, pengawas kita, kepala sekolah kita, rekan-rekan guru kita, supaya
tujuan kita tercapai untuk mewujudkan karakter murid yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, tolak ukur dari desiminasi ini adalah siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama seperti foto yang ada di atas. Saya membuat keyakinan kelas bersama siswa kelas 6. Kebetulan saya adalah guru kelas 6. Jadi saya membuat keyakinan kelas bersama mereka, kemudian kita merangkum menjadi satu keyakinan yang disepakati. Apabila salah satunya berbuat salah, kita kembali berpedoman ke keyakinan kelas dan mengingat kembali keyakinan kelas. Ya, dengan kesadaran diri dan bertanggung jawab serta terwujudnya kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri siswa, sehingga tercermin yang seperti saya bilang tadi, karakter, membangun karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian rencana perbaikan, mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat secara berkala, menempatkan diri pada posisi kontrol manajer secara konsisten dan berkelanjutan, menerapkan segitiga restitusi pada setiap masalah yang ada, berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Bapak Ibu. Yang membuat budaya positif itu tumbuh adalah terjalinnya kolaborasi terhadap pihak-pihak terkait pada sekolah itu. Next. Nah, di masa tindakan yang akan saya lakukan itu menyampaikan kepada kepala sekolah dan menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin, mendesiminasikan bersama rekan guru. Nah, sebelum saya mengadakan desiminasi ini, saya terlebih dahulu meminta izin kepada kepala sekolah. Kebetulan kepala sekolah saya lagi ada kegiatan APEX 2024 di Korea. Jadi saya meminta izin melalui WA bahwa saya mau mengadakan desiminasi dengan mengundang ibu pengawas dan rekan guru. Ya. Kemudian yang kedua, berkolaborasi dan berkoordinasi dengan wali kelas lain untuk membuat kelasnya masing-masing. Nah, inilah yang sedang saya bicarakan sebelum saya mengadakan desiminasi ini. Kemudian langkah saya yang ketiga, memantau, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kemudian mengumpulkan rekan guru untuk melakukan desiminasi, restitusi, pemahaman budaya positif dan segitiga restitusi. Nah, kita kembali kepada budaya positif. Tadi ibu-ibu sudah menjelaskan budaya positif itu seperti apa. Nah, sekarang konsep inti budaya positif yang ingin saya jelaskan di sini yaitu disiplin positif, hukuman dan penghargaan, nilai-nilai kebajikan yang tadi saya sudah jelaskan tentang keyakinan kelas. Kemudian teori motivasi perilaku manusia, karena kita manusia mempunyai 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Nah, kemudian 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi, tujuannya untuk menghadapi setiap masalah yang didapatkan oleh siswa-siswa kita yang tentunya hampir tiap hari kita menemukan hal tersebut, dan alhamdulillah bisa dicari solusinya dan tidak sampai melebar. Ya, next. Nah, kembali lagi kita pembelajaran yang berpusat pada murid. Tujuan budaya positif ini, sekolah yang kita cita-citakan itu yaitu pendidik reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi. Kemudian iklim sekolah yang aman, inklusif dan merayakan kebinekaan. Sekolah yang kita cita-citakan itu tentunya kita selalu bercita-cita bahwa sekolah kita ini kedepannya akan maju, akan menciptakan, akan memberikan alumni-alumni terbaik
lulusan terbaik, meskipun kita termasuk sekolah bukan sekolah besar, tetapi alhamdulillah kalau kita ada perlombaan bisa diadu ya. Bapak Ibu SD 3 itu sangat-sangat mengalami kemajuan, tidak seperti yang kemarin-kemarin, tetapi alhamdulillah sekarang karena motivasi guru-guru hebatku yang ada di SD 3 ini, kerjasamanya sangat luar biasa, makanya siswanya itu alhamdulillah jika ikut lomba insya Allah dia akan dapat juara. Lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Dan kembali lagi saya jelaskan bahwa kolaborasi itu sangat penting. Nah, disiplin positif ini ada beberapa. Itu yang budaya positif. Budaya positif. Nah, kita berpikir bahwa budaya positif itu seperti apa sih? Tadi sudah salah satu dari ibu-ibu mengatakan budaya positif itu sangat baik sekali diterapkan di sekolah sekarang. Saya akan bertanya kepada Bapak Ibu guru, apakah disiplin di sekolah itu sangat penting? Ada yang bisa jawab pertanyaan saya? Apakah disiplin di sekolah itu sangat penting bagi anak-anakku diterapkan? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu silahkan naikkan tangannya. Iya, terima kasih. Bu Dewi bisa menjelaskan sedikit tentang pentingnya disiplin diterapkan kepada siswa-siswa. Baik, terima kasih kesempatannya. Menurut saya disiplin itu sangat membutuhkan di sekolah. Karena di sekolah diberikan kepada siswa bagaimana cara mereka hidup berdisiplin, bagaimana cara mereka bisa tetap teratur dalam kehidupannya. Seperti misalnya jika sudah datang pagi ke sekolah, tanpa disuruh mereka sudah harus membersihkan kelas sendiri. Tanpa disuruh mereka sudah bisa berbaris di depan kelas jika ingin masuk ke kelas saat jam pelajaran. Itu sangat berpengaruh pada kedisiplinan mereka di masa yang akan datang. Bisa jadi saat dia kuliah atau bekerja dia akan kos meninggalkan rumahnya dan pergi kos di luar, pasti akan tetap ikut kedisiplinannya jika selalu ditanamkan disiplin. Terima kasih Bu Dewi atas penyampaiannya tentang pentingnya disiplin diterapkan di sekolah. Ada yang lain? Ada yang ingin menambahkan? Ibu Siti? Dan ibu-ibu? Disiplin dan siswa untuk mencapai hasil pelajaran yang optimal. Iya, semuanya jawaban sangat tepat sekali ya. Intinya disiplin itu sangat penting diterapkan di sekolah sebagai pedoman supaya siswa mematuhi peraturan, baik peraturan di sekolah maupun keyakinan kelas yang telah disepakati bersama gurunya. Kembali kita melihat disiplin positif, teori kontrol Charles teori William Glasser. Nah, sebenarnya itu kalau kita belajar tentang disiplin itu pasti berhubungan dengan seseorang, karakter seseorang. Nah, bisakah kita mengontrol seseorang itu bahwa kamu harus begini, kamu harus begitu? Apalagi anak-anak kita yang masih bisa dibilang masukkannya kanan, keluarnya kiri. Nah, kita kembali lagi, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, kembali lagi,
kembali lagi mengkhusus bahwa intinya disiplin itu harus dimulai dari diri. Ya, dimulai dari diri. Kita dulu yang disiplin, kemudian diterapkan kepada siswa kita. Karena pernah saya mendengar kata-kata ada salah satu murid mengatakan bahwa kenapa dia itu guru tak selalu marah-marah, tiap hari mana marah-marah, terlambat saja sedikit marah-marah. Dia yang selalu terlambat, baru kita bilang selalu terlambat. Nah, dengan kata-kata itu, setelah saya mendengarkan kata-kata itu, dengan sendirinya itu kedisiplinan itu tumbuh dengan sendiri dalam diri kita, karena kita malu pada diri kita, karena memang siswa kita tidak berani memberikan protes secara langsung, tetapi dengan mendengarkan kata-kata melalui teman mereka, dari situ kita bisa sadar diri bahwa sebelum kita menerapkan disiplin itu harus diterapkan kepada diri kita dulu, ya. Nah, semua perilaku itu memiliki tujuan, ibu-ibu. Semua perilaku itu mempunyai tujuan. Kemudian kita kembali lagi, apa sih makna disiplin itu yang sebenarnya? Makna disiplin itu yang sebenarnya itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar mencapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang diri kita hargai. Nah, seperti yang tadi saya katakan adalah sebelum kita menerapkan disiplin kepada siswa, kita dulu yang harus disiplin, ya. Kembali mulai dari diri kita. Nah, teori motivasi di sini ada dua, yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Nah, untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan itu adalah teori motivasi ekstrinsik, ya. Sedangkan motivasi intrinsik yaitu nilai-nilai kebajikan, yaitu untuk mendapatkan imbalan dan untuk menghargai diri sendiri. Contohnya, selama ini kan kita kadang memberikan reward atau apes kepada siswa-siswa kita yang berprestasi. Nah, sebenarnya reward itu bagus sebagai salah satu memotivasi untuk siswa kita agar mereka bisa memperbaiki dirinya. Namun setelah ditinjau bahwa reward itu ternyata membawa dampak negatif dan bersifat jangka pendek. Maksudnya di sini bersifat jangka pendek. Kalau misalnya kita sudah tidak memberikan lagi imbalan atau penghargaan, otomatis anak itu berpikir, guruku ranking 1 kak tidak makasih mah hadiah. Nah, tentunya ibu-ibu dengan pemberian reward ini jangkanya itu bersifat jangka pendek atau bersifat negatif, ya, bersifat negatif. Nah, kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, pengembangan komunitas berbasis aset atau kekuatan. Nah, ada 5 posisi kontrol yang tadinya saya pribadi yang tadinya saya betul-betul tidak mengerti apa itu 5 posisi kontrol. Nah, setelah saya ikut bergabung di pendidikan calon guru penggerak, saya belajar dan memahami betapa pentingnya itu 5 posisi kontrol, yaitu yang selama ini kita terapkan, selama ini yang kita ketahui yang sering diterapkan itu ibu-ibu di kelas itu, kita sebagai penghukum, ya, kita sebagai penghukum, kita tidak pernah berpikir bahwa
efek jerah, tapi ternyata saya pelajari tidak. Ternyata dia semakin ingin berbuat salah, ya. Nah, kemudian realita kebutuhan kita itu berbeda. Nah, kita itu selalu berusaha memahami bagaimana pandangan orang itu kepada kita. Apakah dia memandang kita negatif atau dia memandang kita positif? Ya, karena kita tidak pernah, kita tidak boleh memaksakan apa penilaian orang terhadap kita. Ya, kita hanya bisa memperbaiki diri kita, mengevaluasi diri kita di mana kekurangan kita selama ini. Ya, 5 kebutuhan dasar manusia yang sangat dibutuhkan. Yang pertama itu bertahan hidup. Ya, kita manusia itu butuh makan, butuh minum, ya, butuh biaya untuk hidup. Nah, kemudian penguasaan, kekuasaan, kasih sayang, rasa diterima di tempat itu. Nah, seperti ibu-ibu murid kita selalu ingin merasa diterima di kelas itu, selalu ingin menjadi posisi yang terbaik, selalu ingin disayangi, dicintai dengan walinya sendiri, mendapatkan kasih sayang. Karena pengganti orang tua bukan pengganti, ya, maksudnya itu kita yang menyambung kasih sayangnya orang tua selama anak itu berada di sekolah. Nanti setelah dia pulang, kita kembalikan lagi kepada orang tuanya. Nah, kesenangan, kadang-kala anak-anak itu melakukan sesuatu hal karena dia senang, ya. Kebebasan, dia ingin diberikan kebebasan untuk melakukan apa yang dia butuhkan, apa yang dia ingin lakukan. Next. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, tadi kita sudah tahu apakah makna disiplin. Yang saya jelaskan kembali di sini berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Nah, disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Itulah pentingnya budaya disiplin diterapkan baik di rumah, baik di sekolah. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Ian Dasar pada teori kontrol 1984 itu, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, seperti juga itu Bapak Ibu, misalnya anak-anak kita, dia menggambarkan dirinya, situasi dirinya, tidak langsung kita tegur, kenapa begitu? Kadang kita begitu kan. Saya saja sendiri pribadi, saya tidak usah mengambil contoh orang lain, contoh kepada diri saya sendiri. Pada saat saya mengajar, sebelum saya mengikuti program calon guru penggerak, kebiasaan saya dan anak-anak tahu dan guru-guru di sini tahu tentunya bagaimana saya sering mengatakan, kalau saya mengajar saya langsung ayo bedok itu. Nah, saya langsung begitu. Padahal sebenarnya itu tidak bisa Bapak Ibu dilakukan. Setelah saya ikut di pendidikan calon guru penggerak, ternyata itu tidak boleh dilakukan. Itu membunuh karakter si anak. Itu membuat si anak menjadi bukannya konsentrasi belajar, malah menjadi Bapak Ibu. Next. Nilai-nilai kebajikan universal itu ada juga dari Diana Gosen 1908. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrisinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Next. Nilai-nilai kebajikan universal itu, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, sebelum saya lanjut Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya tentang disiplin dan nilai-nilai
kebajikan, utamanya pada orang tua siswaku ini yang seajar anaknya. Siapa tahu ada yang ingin bertanya atau memberikan saran pada materi saya dari pertama sampai penjelasan nilai-nilai kebajikan universal. Ada yang ingin bertanya? Ibu bertanya supaya aktif ya, aktif di forum. Sekali lagi, ada yang ingin bertanya menyangkut tentang nilai-nilai kebajikan universal? Yang mau bertanya silakan naikkan tangannya. Ada yang mau bertanya tentang hal ini? Karena sangat berkaitan erat dengan pembelajaran yang sering dihadapi oleh anak-anakku. Ya, silakan Bu Ani Dewi. Saya ingin menanyakan itu bagaimana caranya jika di dalam kelas. Ya, jadi kita ini bercerita tentang memecahkan suatu kasus yang ada di lingkungan kelas. Ya. Kadang ada siswa, dua orang siswa, saling yang satu menjawab kayak lomba-lomba menjawab. Nah, sekalinya menjawab yang satu, tiba-tiba jawabanku itu, begitu teman yang satu. Sudah itu tiba-tiba istirahat, pokoknya, astagfirullah. Tiba-tiba menangis itu yang menjawab. Bagaimana saya untuk bisa memberikan pengertian supaya mereka bisa berteman kembali ya. Kalau sudah menangis saya tidak tahu bagaimana meredam emosi mereka saat sudah menangis. Yang menangis itu loh. Terima kasih pertanyaannya Bu Ani Dewi, sangat bagus sekali. Ini mengungkap sebuah kasus yang sering terjadi di setiap kelas ya. Kita bingung bagaimana kita bisa memecahkan masalah itu. Cara memecahkan masalah itu yaitu kita mendekati anak tersebut dengan cara menanyakan kepada anak tersebut, mendekatinya, mencoba kita dengan anak tersebut sebagai teman, bukan sebagai penghukum. Dan kita sebagai pengajar, penengah, menasehati. Kita berkata bahwa karena di kesepakatan kelas itu tidak boleh menggunakan jana, tidak boleh dilarang, kata-kata itu tidak boleh sama sekali digunakan dalam kesepakatan kelas. Setelah kita mendekati anak tersebut, kita tahu apakah itu hanya kesenangannya tadi seperti yang saya jelaskan di kebutuhan manusia, 5 kebutuhan dasar manusia, kesenangan, kebebasan, penguasaan. Setelah kita dekati, kemudian kita mengatakan, keyakinan kita kembali ke keyakinan kelas. Apakah anak-anakku tidak sedang melanggar keyakinan kelas yang kita buat? Seperti kalau terus kita bilang, apakah anakku masih ingat kesepakatan kelasnya seperti apa? Coba Dedek tunjukkan atau katakan salah satu menyangkut tentang sikap anakku. Sekalinya itu bilang itu siswata, maksudnya Wajina bilang keyakinan saling menghormati dan menghargai, mengeluarkan pendapat bila diizinkan. Kita mengingat, setelahnya itu kita memberikan dia sebuah nasihat kecil
yang tidak membuat motivasi anak tersebut surut dan tidak memilih bahwa siapa yang salah, siapa yang benar. Semuanya kita sebagai di situ manajer, teman dan manajer, bukan sebagai penghukum. Itulah setelah kita mengingatkan kembali dengan budaya, dengan keyakinan keras yang telah dibuat, pada akhirnya dengan sendirinya dia akan sadar bahwa saya salah. Tanpa kita harus bilang si A berdiri kok di sini, si B berdiri kok di sini, apa sih ini dilarang nih berlomba-lomba. Itu sudah tidak bisa lagi dilakukan Bapak Ibu. Nah, bagaimana menjadi dengan jawaban yang saya berikan? Apakah bisa diterima atau masih mau ditambahkan sedikit? Dan kita akan mengetahui lebih jelasnya di poin-poin 5 posisi kontrol. Terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih kembali. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak, yaitu berdasarkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Di sini akan saya jelaskan lebih detail lagi tentang apa yang kita tanyakan tadi, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ada lagi pertanyaan yang ingin saya berikan kepada Bapak, Ibu, selalu Kak bilang Bapak karena saya ingat kepala sekolah aku kasihan. Yang pertama itu, 1, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Ada yang mau memberikan tanggapannya, apakah benar atau salah itu pernyataan mengatakan hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak? Ada yang setuju dengan hal tersebut? Naikkan tangannya. Ibu Ima, apakah setuju dengan pernyataan di atas bahwa hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak? Iya, tidak setuju. Ibu Sartika tidak setuju. Ibu Jehan, Ibu Syartini, hukumannya bisa seperti apa dulu? ya kita lihat nanti ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apa ibu setuju dengan hal tersebut? Setuju? Nanti kita lihat ya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya. Kemudian membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Setuju atau tidak? Kita lihat jawabannya ibu-ibu ya. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada beberapa teori: motivasi eksternal, motivasi internal, dan mencapai tujuan disiplin positif. Nah, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, motivasi itu timbul dari motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, kembali kita melihat Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, jika kita mendapatkan seperti itu, kita kembali kepada KHD, Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu apa sih itu merdeka? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, ya, akan tetapi juga cakap
buat memerintah diri sendiri. Nah, seperti yang saya berikan tadi, bahwa menerapkan sesuatu kepada siswa, pembiasaan-pembiasaan baik itu tentang peraturan yang berlaku di sekolah itu harus dimulai dengan diri kita dulu sebelum menerapkan ke anak-anak, supaya anak-anak itu termotivasi bahwa benar adanya penerapannya diterapkan guru saya selama ini, bukan hanya luapan emosinya, bukan hanya tuntutan bahwa kita harus disiplin. Next. Nah, dihukum oleh penghargaan Bapak Ibu, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam artian di sini meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, dorongan ini berasal dari dorongan eksternal, dari luar, eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan, beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah, seperti tadi saya jelaskan Bapak Ibu, jika kita sudah terbiasa memberikan penghargaan kepada siswa kita apabila mencapai suatu misalnya dia peringkat 1, misalnya dia membawakan nama sekolah kita dan dia masuk 3 besar, 10 besar, maka dia akan ketergantungan. Namanya saja anak-anak, ya, kadang-kala hari ini dikasih tahu mendengar hari ini, besok tidak lagi. Apalagi ini menyangkut mengenai selalu memberikan hadiah, pasti dia selalu ingat di pikirannya itu, harus tak belajar keras, ada hadiah 1 bulan dari guru. Dan apapun itu saya tidak peduli, yang penting ada hadiah. Nah, itu namanya ketergantungan dan sifatnya bersifat sementara, ibu-ibu. Next. Dihukum oleh penghargaan. Seperti yang saya katakan tadi itu, pengaruhnya jangka panjang dan jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu bisa lebih besar merusak hubungan. Penghargaan lebih besar menghukum, penghargaan menurunkan kualitas, kemudian penghargaan lebih besar mengurangi ketepatan, dan penghargaan mematikan kreativitas. Seperti tadi yang saya katakan, itu baru dia mau berbuat keras apabila mau dikasih reward, ya, atau berupa hadiah. Setelah rewardnya tidak ada, maka semangatnya pula akan turun berdasarkan reward tersebut. Penghargaan lebih besar tidak efektif. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Itulah penghargaan. Contoh pengakuan dan apresiasi kebajikan. Sebagai pembukanya itu, kemarin saya perhatikan ini sering kita ucapkan pada saat kita mengajar, pada saat ada pembelajaran di kelas. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita, kemudian saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Itu nilai kebajikannya, ya. Kemudian pada saat situasi, pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, kembali saya ingatkan bahwa kita memiliki dan terbiasa membiasakan kepada siswa kata-kata 4 kata ajaib. Apakah itu? Yaitu maaf, tolong, terima kasih, dan permisi. Pengalaman ibu-ibu yang saya ceritakan pada diri saya sendiri, ya, kelas, apabila saya ingin mengurus sesuatu, saya tidak lupa mencantum atau saya tidak lupa memberitahu di dalamnya itu ada kata-kata, nak, minta tolong ibu guru pungutkah itu sampah, kita buang ke tempat sampah. Terima kasih nak sebelumnya, nak.
Kemudian yang kedua, setelah saya terapkan itu dari hari ke hari, yang saya lihat perkembangan siswaku, dia pada saat saya mengatakan, nah, minta tolong Bu Guru ambilkan Kak Juli itu anuku nak ya. Berlomba-lomba saya pun. Terima kasih nak, saya cuma menyuruh misalnya siswa saya bernama Safika. Terima kasih nak sebelumnya. Saya selalu berusaha melakukan pembiasaan kata-kata tolong dan kata-kata terima kasih setelah dia menolong saya. Kemudian kata-kata maaf. Pernah kejadian di kelas saya, sebenarnya saya tidak tahu kejadian itu karena bertepatan pada hari itu ada pendampingan individu yang kedua di sini juga. Seperti ini juga modelnya, diskusi, ya. Pada saat saya tidak mengontrol siswaku, ada salah satu siswaku mengucapkan vas bunga kesayangan saya. Vas bunga kesayangan saya itu kebetulan berwarna pink. Karena saya sangat suka sekali pink dan selalu ada di atas meja saya tidak tahu pada mulanya itu barang sudah pecah. Tetapi pada saat belum saya duduk, ada siswa berani bertanggung jawab. Ya, dia langsung bilang, Kak, kenapa kita? Saya pikir ada persoalan lagi. Karena saya tidak terlalu fokus terhadap di kelas 6. Kenapa kita? Terus dia mengatakan, jangan marah. Kenapa memang nak? Saya pecahkan nih vas bunga Kak. Yang mana nak? Ini. Tidak apa-apa nak. Yang penting kita perbaiki kembali ini nak. Terus dia berkata, ada pun lemparnya aku besok keluarkan Ki. Tetapi sampai hari ini dia tidak pernah membawakan. Tetapi alhamdulillah tidak ada di hatiku. Ya kan dari Korea biasanya kan seperti itu saya. Sebelum saya mengikuti pendidikan seorang guru penggerak itu, sedikit pun kesalahan siswa itu saya memotong ke dia. Kenapa seperti itu? Kenapa begitu ini dan itu? Siswaku selama saya ajar itu, saya sadar bahwa ternyata siswaku selama ini tertekan dengan apa yang saya lakukan. Padahal ibu-ibu, saya merasa apa yang saya lakukan itu benar, untuk membuat dia sadar bahwa dia tidak akan berbuat itu lagi. Padahal sebenarnya itu tidak seperti itu penyelesaiannya. Tidak selamanya anak itu menerima kita seperti itu. Terkadang kita seperti itu, anak-anak terima, sekarang guruku sampai di rumah dia cerita kepada orang tuanya, ada kok guruku yang bernama Ibu Dewi, sama ada berapa lagi, bersatu suaranya, tetapi di balik itu ibu-ibu karena pernah saya ajar anaknya waktu kelas 4 dan saya ajar kembali waktu kelas 6, saya sayang gitu loh. Saya coba lagi kalau dia mau pulang, karena saya tidak mau itu persoalan karena dengan mereka tarik bulim. Tetapi sebenarnya itu salah, tetap sih salah. Iya. Saya mengingat kenangan-kenangan dulu. Sebelum saya masuk menjadi bagian dari pendidikan calon guru penggerak, ternyata ibu-ibu sangat bermanfaat sekali bagi saya. Next. Pengalaman yang dicerita ya ibu-ibu, saya tidak mengambil pengalaman orang lain tetapi diri saya sendiri sebagai motivasi dan mengevaluasi diri saya menjadi guru yang lebih baik daripada kemarin. Bentuk-bentuk program kebajikan apresiasi dalam memberikan apresiasi pengakuan. Perlu diingat beberapa hal. Kita memberikan pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi,
beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, beri pengakuan secara konsisten, dan fokus pada proses yang akan kita lakukan nantinya. Tindakan guru. Nah, di sini saya bertanya lagi, ibu-ibu. Tindakan guru. Nah, saya mau tanya, apakah di atas pernyataan di atas termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, saya hanya memancing ibu-ibu karena ini sudah siang-siang, ya. Jadi baiknya sebelum saya melanjutkan ini, kita berdiri breathing dulu untuk melepas lelah, ya. Lepas lelah, ngantuk, rasa bosan. Nah, perhatikan. Kalau saya mengatakan tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping seperti burung, tangan ke depan ikan berenang, duduk kembali habis menyanyi. Nah, sekarang kita mulai, ya, mengerti ya? Nah, 1, 2, 3, ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk kembali setelah menyanyi isyarat. Ya, kembali lagi refresh ibu-ibu sayang, ibu-ibu hebat. Nah, kita kembali lagi pernyataan-pernyataan di atas. Kita memilih di situ yang mana kita pilih hukuman atau konsekuensi. Nah, 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ada yang tahu hukuman atau konsekuensi? Naikkan tangannya. Naikkan tangannya, ibu-ibu. Iya, konsekuensi. Kita ingat, ya, tadi nomor 1 konsekuensi. Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Wah, hebat sama ibu-ibu setelah mengadakan screening, ternyata pikiran itu terbuka. Iya. Kemudian yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya, oke. 6, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran bejok. Iya. Mari kita lihat ibu-ibu jawabannya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apa tadi yang dipilih? Ternyata dia karena anak-anak disuruh mencatat 100 kali. Bayangkan itu kalau 100 kali, kasihan anak-anak SD disuruh, capek tuh. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Cocok ya, tadi pilihannya apa? Betul sekali. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Apa tadi yang kita pilih? Ya, benar ibu-ibu. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang tercoret-coret. Apa itu? Apa tadi kita pilih? Betul, ibu-ibu hebatku. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apa kita pilih tadi? Wah, pintar betul ini, ibu hebatku. Meminta murid tidak mengenakan sepatu saja di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tadi? Betul sekali. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat
seperti itu jawabannya Ibu, bukan cuma kita saja. Nah, di sini ada istilah identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman itu merupakan identitas bagi kita ibu-ibu, merupakan suatu kegagalan. Dan yang anak-anakku rasakan, apabila dia dihukum, dia akan merasa sangat menyakitkan. Dan dia merasa tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Contohnya apabila salah satu siswa dihukum berdiri di depan karena melakukan suatu kesalahan, kadang-kadang kita merasa kalau pulang itu anak-anak dia sudah lupa, tetapi dia bawa berkepanjangan, membekas di hatinya. Nasa mojia manitu marlalo. Seperti itu ibu-ibu. Jadi makanya itu identitas gagal itu kalau kita memberikan hukuman kepada murid kita. Kemudian korban mendapat keadilan. Korban mendapatkan keadilan di sini istilahnya kita belum tahu menau apa siapa yang di situ salah, terus ada di situ berdasarkan pengakuan teman-teman terus dituduh bilang, itu mata salah, mata silapmu. Karena kembali lagi ke pengalaman saya. Ada sesuatu yang melakukan hal tersebut, tetapi saya selalu berada dalam penghukum. Murid atau anak akan tersakiti. Kemudian identitas sukses, disiplin, yaitu merupakan konsekuensi restitusi. Sesuatu yang harus terjadi itu kalau kita memberikan konsekuensi seperti itu tadi ya, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek, kemudian korban bisa diabaikan, kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman. Setelah itu restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti dan murid atau anak mendapatkan penguatan. Next. Jangan ya, langsung saja. Nah, terakhir ya Bapak Ibu, saya akan menjelaskan di sini tentang restitusi yang digunakan pada saat kita menghadapi masalah di kelas. Kita tahu itu apa sih itu restitusi? Ada yang tahu di antara kalian, ibu-ibuku, apa itu restitusi? Apa itu restitusi, Ibu? Ada yang bisa menjelaskan apa itu restitusi? Ada? Angkat tangannya. Ibu Ima? Iya. Iya betul sekali. Seperti kejadian yang terjadi di kelas saya kemarin, pot bunga. Apabila kita tidak menggunakan segitiga restitusi itu, kita pasti akan mengarah ke arah ganti itu bungaku. Karena itu bungaku merupakan bunga kesayanganku. Kemudian yang kedua, penyerahan bagian pembayaran yang masih bersisa. Penyusuan spontan kepala bayi dan bayinya sesudah kepala keluar dari rahim ibu. Itu adalah restitusi. Next. Di sini dari pendapat dosen 2024 mengatakan bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang berubah. Keyakinan kami sampai Tuhan. Nah, kebutuhan dasar manusia ini tadi ada 4, yaitu kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan seperti tadi itu sering mengganggu temannya merupakan kesenangan, cuma senang mengganggu teman, senang tonji kesenangannya. Iya, kebebasan, dia ingin bebas untuk mengekspresikan apa saja yang dia inginkan. Dia ingin belajar model apa, misalnya di sini kalau kita mengajar memberikan anak-anak model
misalnya bermain game, dia lebih senang bermain game, ya, menonton video edukasi, seperti itu. Penguasaan, dia merasa dia sebagai penguasa di kelas itu, ya, seperti itu tadi. Jawab aku ngambil, berlaku siswa. Menjatuhkan teman saat teman berjalan di ruang sekolah. Itu cuma serangannya hanya bercanda padahal orang sudah sakit, ya. Apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan senang tanpa menyakiti orang lain? Mengganggu di kelas, kebebasan, bebaskan saya untuk mengganggu temanku. Apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kebebasan tanpa mengganggu pada pembelajaran seseorang? Menyebarkan gosip tentang teman sekelas, kadang-kala kita itu makanya sebabnya bombe itu anak. Kadang-kala dia bilang, pecahnya si anu, pecahnya si ini. Itu menyebarkan gosip tentang teman sekelas. Jadi ibu-ibu bukan hanya ibu-ibu saja yang bisa bergosip, ya, tetapi anak-anak kita juga itu cenderung bergosip apabila ada waktu senggang, ya. Cinta dan kasih sayang, kalau saya menjelek-jelekan orang lain, mungkin ada orang yang akan suka sama saya. Maksudnya itu dia merasa diperhatikan apabila napisnya si bawahnya bersaudina. Maka dia pulang nanti merasa diperhatikan, siapa nak? Bilang tahu guru siapa nak? Iya. Apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang tanpa merusak reputasi orang lain? Memukul teman dengan menghinanya. Kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi adalah kekuasaan atau power. Merasa dia paling jauh di kelas. Apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan tanpa melakukan kekerasan? Ini terakhir yang posisi kontrol, ya, yang harus kita tahu. Identitas gagal, kontrol dari luar, menghindari hukuman, menghukum, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Dan ini pernah saya lakukan, ya, pernah saya lakukan ini, menunjuk-nunjuk. Kalau emosi saya itu sudah meluap-luap, seperti api membara. Dia kalau di mana, dia kalau di paradise, pokoknya harus tak macam padahal sebenarnya tidak boleh, ya. Membuat orang merasa bersalah, bercelah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, tetapi karena anakku. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Yang seharusnya dikatakan, seharusnya kamu tahu. Ibu dari sekali mengatakan ibu stres. Hasilnya memberontak dan menyalahkan orang lain, berbohong, menyembunyikan atau menyangkal, berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, yakni murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas untuk membuat orang merasa bersalah. Murid berkata, biarkan saya nanti juga marah-marah lagi. Maksudnya itu murid selalu ingin melakukan kesalahan. Itu istilahnya biar melakukan itu. Kenapa menganggap macam itu? Apa boleh ada macam itu? Aku macam itu tuh ada mana? Kadang-kadang seperti itu, ya. Memulai kesalahan, selalu mengurangi kesalahannya untuk mendapatkan perhatian. Merasa menjadi diri. Identitas berhasil dan sukses, kontrol dari luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, menghitung dan pemantau, menghitung dan mengukur. Tadi saya katakan ada teman, ada pemantau, ada manajer. Teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, pemantau menghitung dan mengukur, kemudian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu? Apa peraturannya? Kalau pemantau, kalau manajernya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kukerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian ketergantungan, ya, mengharapkan imbalan atau ketergantungan kepada orang lain, menyesuaikan diri bila diawasi, kemudian menguatkan pribadi. Lanjut, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian sebagai manajer, murid meletakkan gurunya sebagai pemimpin positif dalam dunia berkualitas. Intinya Bapak Ibu di sini kita harus lebih banyak sebagai teman dan
manajer. Bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah, nilai-nilai manajer memperbaikinya. Fungsi dari nilai-nilai manajer ya. Kalau fungsi dari peraturan pemantau itu konsekuensi atau hadiah. Next, karena waktu sudah ini, segitiga restitusi sedikit lagi. Nah, inilah yang harus digunakan untuk menciptakan siswa yang lebih baik dari kedepannya. Itu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu seperti itu tadi, mengapa melakukan itu berlomba-lomba untuk menjawab. Setelah jawabannya diambil orang, maka dia akan berkata jawabanku ambil. Kemudian keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kembali ke keyakinan kelas. Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Apa sebenarnya yang kamu butuhkan sehingga kamu melakukan itu? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Yang ada itu kita hanya bisa memperbaiki diri lebih baik dari kemarin. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kamu ingin menjadi seperti apa? Nah, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Iya, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya dalam kegiatan diseminasi budaya positif modul 14 budaya positif yang saya paparkan di hadapan Bapak Ibu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih, saya sudah menyita waktunya ibu-ibu ya, dengan cerita-cerita saya, dengan unek-unek ibu-ibu. Kembali lagi saya menyimpulkan bahwa apabila kita ingin menyelesaikan masalah kepada siswa kita yang melakukan kesalahan, kita lebih cenderung menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan sebagai seorang guru harus memiliki kontrol diri, bisa mengontrol emosinya. Ya, itu terkhusus untuk saya sendiri yang emosinya itu alhamdulillah sudah betul-betul step by step turun. Seperti itu. Nah, sebelum terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikianlah tadi pemaparan diseminasi budaya positif oleh CGP Dewi Indrayanti M SPD Angkatan 11 dari UPTD SDN 3 Madukelang. Nah, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa oleh salah satu rekan kami yaitu Ibu Ima SPD MPD. Dengan waktu dan tempat kami persilakan. Marilah kita sejenak untuk bermunajat kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya Allah, hari ini kami berkumpul di sekolah kami yang penuh berkah ini dalam rangka diseminasi pemaparan aksi nyata salah satu dari teman guru kami yang ikut CGP. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami semua hingga Engkau Tuhan yang Maha memberi kemudahan kepada kami semua. Ya Allah, bukanlah kesempatan ini berikanlah kami pendidik yang berkarakter dan yang bisa memberikan dunia budaya positif kepada peserta didik kami. Ya Allah, berkalilah apa yang kami lakukan kali ini dan mudahkanlah segala urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih banyak untuk pembacaan doanya. Selanjutnya kita di acara terakhir, yaitu acara istirahat. Dengan berakhirnya acara istirahat nanti, maka berakhir semua rangkaian acara kita pada siang hari ini. Dan kepada ibu-ibu yang sudah hadir di tempat ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.